Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu sebagai guru mata pelajaran Alusistem, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Oktiria Diana, saya dari kelas 12 RPL 1, dan tujuan saya membuat video ini bukan untuk klarifikasi maupun validasi, melainkan untuk tugas presentasi. Dengan itu, saya di sini akan mempresentasikan alur sistem terkait dengan aplikasi pengaduan masyarakat. Baik, selanjutnya di sini saya akan menampilkan dan menjelaskan beberapa tentang alur sistem. Di sini saya membuat 5 alur sistem. Yang pertama ada RD atau biasanya disebut sebagai Entity Relationship Diagram, dan yang kedua ada Class diagram, dan yang ketiga ada use case diagram, yang keempat ada DFD atau biasanya disebut sebagai data flow diagram, dan yang kelima ada activity diagram. Dan berikut penjelasan dan tampilannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagram ERD. Di diagram ERD ini memiliki 4 entitas. Yang pertama ada entitas masyarakat, yang kedua ada entitas pengaduan, dan yang ketiga ada entitas petugas, yang terakhir ada entitas tanggapan. Di setiap entitas pasti memiliki atribut, contohnya entitas masyarakat. Di entitas masyarakat ini memiliki 6 atribut. Yang pertama ada alamat, nick, password, username, nomor telepon, dan nama. Entitas masyarakat ini melakukan pengaduan, dan pengaduan ini dijadikan sebuah entitas dan pasti memiliki atribut. Yang pertama ada tanggal pengaduan, naik, isi laporan, foto, status, dan juga ID pengaduan. Kemudian pengaduan ini akan diterima oleh petugas. Petugas ini juga jadi entitas dan memiliki atribut. Yang pertama ada ID petugas, nomor telepon, password, status, nama pengguna, dan username. Kemudian petugas akan memberikan tanggapan, dan tanggapan ini juga jadi entitas, dan tanggapan memiliki 4 atribut, yaitu ada tanggapan, ID pengaduan, ID petugas, dan ID tanggapan. Kemudian tanggapan ini akan diterima oleh masyarakat. Dan yang kedua adalah kelas diagram. Di kelas diagram ini memiliki 4 kelas. Yang pertama ada masyarakat, pengaduan, dan petugas, dan tanggapan. Di kelas masyarakat ini memiliki 6 atribut. Ini ada nama, username, nick, alamat, password, dan nomor telepon. Kemudian masyarakat bisa mengoperasikan create, update, read. Di kelas pengaduan ini memiliki atribut ID pengaduan, nick, isi laporan, foto, status, kemudian tanggal pengaduan. Pengaduan ini bisa mengoperasikan create, update, delete, dan read. Dan di kelas petugas memiliki atribut nama petugas, ID petugas, username, level, telepon, dan password. Petugas ini bisa mengoperasikan read, update, delete, dan create. Kemudian ada kelas tanggapan yang memiliki atribut ID tanggapan, ID petugas, ID pengaduan, dan tanggal tanggapan. Dan tanggapan bisa mengoperasikan create, delete, update, dan read. Selanjutnya ada use case diagram. Di use case diagram ini terdapat 2 aktor, yaitu ada aktor petugas dan aktor masyarakat. Aktor petugas ini hanya bisa melakukan registrasi, login, verifikasi dan validasi data pengaduan, data masyarakat, memberikan tanggapan, general laporan, dan juga logout. Untuk aktor masyarakat, dia hanya melakukan registrasi, login,
menulis laporan pengaduan dan juga logout. Dan ini adalah data flow diagram atau DFD. Di DFD ini juga memiliki 4 entitas. Ada masyarakat, pengaduan, petugas, dan tanggapan. Masyarakat ini melakukan proses registrasi, kemudian login. Setelah login mengirimkan laporan pengaduan, kemudian entitas pengaduan ini melakukan proses data pengaduan kepada petugas, dan entitas petugas ini akan memproses sebuah tanggapan, dan entitas tanggapan ini akan memproses atau memberikan hasil tanggapan kepada masyarakat. Dan di sini ada activity diagram, ada masyarakat dan sistem. Pertama ini tombol start atau memulai. Masyarakat akan pilih registrasi. Kemudian sistem akan menampilkan form registrasi. Kembali lagi ke masyarakat, akan menginput atau mengisi form registrasi. Setelah itu kembali lagi ke sistem untuk menyimpan data. Kemudian kembali lagi ke masyarakat akan pilih menu login. Setelah itu memasukkan username dan password, kemudian akan diverifikasi oleh sistem. Setelah itu akan disimpan ke database. Masyarakat setelah memasukkan username dan password akan kembali ke halaman beranda, menulis laporan pengaduan, kembali lagi ke sistem, akan menyimpan datanya ke database, kemudian setelah itu menyimpan data ke halaman pengaduan admin, dan masyarakat pilih menu laporan, dan kemudian menampilkan rincian proses pengaduan. Setelah itu finish. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video saya sampai akhir. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau menyinggung. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.